Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Ibu minggu lalu, hari ini PJJ kita melanjutkan materi yang kemarin tentang fluida statis. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis sampai dengan ke pipa U, nanti kita melanjutkan ke bab Pascal dan Archimedes. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali, karena kalian selalu merasa bahwa fisika itu pelajaran yang susah, yang pertama harus kalian terapkan yaitu camkan dalam pikiran kalian bahwa belajar fisika itu mudah gitu ya. Jadi supaya bismillah, mudah. Nah, kalau seperti itu insya Allah nanti kita belajarnya semakin dimudahkan sama Allah. Nah, kita lanjut untuk materi hari ini yaitu tentang prinsip Pascal atau hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kita awali dulu dari prinsip Pascal. Ini sudah kalian dapat di SMP, kita tinggal mengulang di mana bahwa prinsip dari percobaan Blaise Pascal itu bahwa tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan ke segala arah tanpa berkurang sedikit pun. Nah, tekanannya akan sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Jadi, hukum Pascalnya itu sendiri, misalkan kita punya gambar dua penampang seperti ini. Ini adalah A1-nya, kemudian ini A2-nya. Nah, di sini, maaf sebentar, Ibu cari yang ya. Jadi ini adalah penampang 1, kemudian ini adalah penampang 2. Nah, ketika ada satu buah tekanan diberikan kepada penampang 1, dia akan diseruskan ke segala arah dengan sama besar. Tadi ya konsepnya sama besar, berarti P1 di sini akan sama dengan P2 di penampang yang kedua. Kalau kita tuliskan berarti di sini P1 akan sama dengan P2. Nah, kalau kita jabarkan kembali, P seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, tekanan itu di benda padat misalkan, itu pasti menggunakan persamaan bahwa gaya dibagi dengan luas penampang. Sehingga kita jabarkan bahwa gaya yang diberikan di penampang 1 dibanding dengan luas penampangnya sama dengan gaya yang diberikan di penampang 2 dibanding dengan luas penampang di 2. Nah, ini dia. Ini adalah persamaan hukum Pascal. Bu, bagaimana kalau A-nya belum diketahui? Ya dicari dulu. Pakai apa? Pakai luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Boleh pakai pi R kuadrat. Maaf kalau tulisannya jelek ya. Atau boleh juga kalau R-nya tidak tahu, kita pakai setengah D. Ya, setengah D kita kuadratkan jadi 1/4. Berarti 1/4 pi D dikuadratkan. Nah, kalau belum tahu A-nya, silakan gunakan luas lingkaran, boleh pakai R, boleh pakai D, mana yang dirasa paling mudah. Nah, konsepnya Pascal cuma seperti itu. Ibu yakin cukup mudah, tinggal kalian masukkan ke persamaan matematis, selesai. Nah, ada contoh soal di sini misalkan ada sebuah pengangkat mobil hidrolik memiliki dua pengisap dengan luas penampang masing-masing. Yang pertama adalah 100 cm kuadrat dan yang kedua adalah 2000 cm kuadrat. Ditanyakan berapakah besar gaya minimal F1 yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat. Ya, sama seperti biasanya kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui 100 cm A1-nya. A2, oh mohon maaf ini salah ketik ya, bukan 1200 tapi 2000 cm kuadrat dan F2 atau mobilnya beratnya adalah 15.000 Newton. Cara pengerjaannya cukup mudah, sama tadi kita masukkan ke persamaan awalnya di mana F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Lanjut,
F1 nya sama dengan A1 banding A2 dikali dengan F2. Kita masukkan, tinggal dimasukkan biasa, 100 banding 2000 kali 15.000 sama dengan 750 Newton. Bu, ini kan satuannya belum standar, misal ada yang tanya, kok ini cm kuadrat, satuan standar internasionalnya kan meter kuadrat. Tidak masalah, kenapa? Karena di sini satuannya sama, cm kuadrat, yang bawah cm kuadrat, otomatis akan dicoret, ini dicoret, ini coret, tidak masalah. Jadi yang penting sama kalau perbandingan ya, nggak perlu kalian rubah dulu ke meter. Kalaupun dirubah nanti hasilnya akan sama, dikali 10 pangkat min 2 ya, meter min 4 berarti cm, ini juga kali 10 pangkat min 4 dicoret, selesai juga. Cukup mudah ya. Nah, kalau Ibu rasa kalau Pascal tidak begitu rumit. Nah, kita lanjutkan ke hukum Archimedes. Nah, pendahuluannya seperti ini untuk hukum Archimedes. Kalau misalkan kalian mancing ya, mancing, kemudian ketika benda dapat pancingan, kalau ini dapatnya sepatu, tapi semoga yang hobinya mancing nggak dapat sepatu ya. Nah, ketika sepatunya masih di dalam air, itu rasanya bagaimana? Rasanya pasti lebih ringan dibandingkan ketika sudah ditarik ke permukaan atau ke udara. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dibahas menggunakan hukum Archimedes. Jadi misalkan ada sebuah benda dicelupkan ke dalam air. Pada saat benda di dalam air, benda akan mendapatkan tekanan akibat gaya hidrostatik dari segala arah. Gaya hidrostatik yang arahnya mendatar saling meniadakan. Jadi yang ungu-ungu ini yang arahnya mendatar, ini kanan kirinya akan saling meniadakan. Tetapi ke arah vertikalnya atas bawahnya ini tidak sama. Nah, kenapa tidak sama? Karena gaya yang dibawa kan ini tingginya sama, hanya sama, otomatis nanti besarnya sama. Tapi yang di sini dan sini kan hanya beda. Kemarin hanya ngitung dari mana? Dari permukaan. Otomatis yang F di bawah sini nanti besarnya lebih besar karena hanya lebih besar atau lebih panjang daripada yang di permukaan. Sehingga kalau kita tuliskan syaratnya pasti FA-nya lebih besar daripada di FB. A yang di sini karena hanya lebih besar, otomatis lebih besar daripada FB di sini karena di sini hanya lebih kecil. Selisih antara FA dan FB nanti kita sebut dengan gaya apung. Nah, penjelasan gaya apungnya seperti ini. Archimedes dulu melakukan percobaannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada sebuah air dimasukkan ke dalam corong, kemudian ini penuh ya airnya. Nah, kemudian ada batu di sini. Ketika batunya kita masukkan, airnya otomatis akan terdorong keluar masuk ke dalam bejana kecil di sini. Kemudian air yang keluar, berat fluida yang dipindahkan, kita timbang. Nah, kita timbang nih, Newton ini. Ternyata hasil timbangannya ini sama dengan besarnya gaya ke atas. Nah, jadi jika volume fluida yang dipindahkan sebesar VF, volume fluida yang dipindahkan, dan massa jenisnya adalah massa jenis fluida adalah rho F, maka berat fluida yang dipindahkan adalah, nah berat fluida yang dipindahkan bisa kalian cari dari rho F kali G kali VF. Nah ini tadi berat benda yang dipindahkan. Nah besarnya gaya ke atas ternyata sama, jadi besarnya gaya yang ke atas itu F apungnya ternyata sama dengan gaya berat fluida yang dipindahkan, sehingga F Archimedes atau F apung bisa dicari dengan menggunakan rho fluida kali gravitasi kali volume fluida yang dipindahkan. Ini semuanya pokoknya fluida ya. Rho GV, kalau dulu rho GH di tekanan, kalau ini rho GV. Tapi rho-nya rho fluida, volumenya juga
volume fluida gitu ya. Nah, kita lanjut. Dari Archimedes ini, kondisi benda ketika dicelupkan ke dalam air nanti ada beberapa kemungkinan. Bisa terapung, bisa melayang, bisa juga tenggelam. Semuanya berdasarkan resultan gaya ke atas dengan gaya gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Nah, ini ada setiap benda punya gaya gravitasi dan gaya Archimedes. Gaya Archimedes atau gaya ke atas. Besarnya ini akan mempengaruhi kondisi benda di dalam air. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang tenggelam. Ketika benda tenggelam, syaratnya adalah berat bendanya harus lebih besar dari gaya apungnya. Jadi yang ke atas sana lebih kecil daripada berat bendanya. Ketika kita tuliskan maka akan seperti ini. Rho benda lebih besar daripada, berarti syaratnya benda tenggelam itu adalah rho benda lebih besar daripada rho fluida. Nah, kalau melayang itu berarti masuk semua ke dalam air. Nah, di tengah-tengah misal seperti ini. Jika volume bendanya adalah Fb dan massa bendanya adalah rho B, maka berat bendanya otomatis M kali G. Dimana kalau M-nya belum tahu, bisa kita cari pakai rho kali V. Dari mana, Bu? Dari rumus bahwa rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, ketika benda melayang, volume secair yang dipindahkan itu sama dengan Vf, maka volume harus sama dengan Vb-nya. Sehingga gaya ke atas yang dialaminya sama dengan rho Gv atau rho G ininya sama pokoknya, Vb-nya sama dengan Fa-nya. Itu syarat melayang. Jadi rho-nya sama, G-nya sama, F-nya juga sama. Kalau tenggelam, kita dulu ya tenggelam. Oh belum. Yang ini tenggelam. Oh ini yang tadi pertama adalah, mohon maaf. Ya ini benar tenggelam. Berarti yang terakhir ini, nah ini masih ya, karena yang tadi itu ini masih sama. Nah syaratnya tenggelam ini di melayang nih berarti ya, rho benda sama dengan rho fluida, syaratnya itu. Nah, untuk terapung, suatu benda dikatakan terapung jika beratnya sama dengan gaya ke atas yang bekerja pada benda yang tercelup saja. Ingat, yang tercelup saja di sini. Yang namanya terapung nanti pasti sebagian kecil itu ada yang di dalam air. Meskipun hanya sepersekian persen. Nggak mungkin toh dia melayang-layang di sana, berarti nggak nyentuh ke air namanya. Kalau nyentuh ke air, meskipun sangat sedikit, pasti ada bagian dari volume benda yang tercelup. Nah, ketika benda mengapung, volume secair yang dipindahkan nanti akan menghasilkan seperti ini. Fa, volume gaya apungnya sama dengan rho F kali G kali Vf. Nah, tadi ini sebentar. Nah, jadi benda yang akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis secairnya. Syarat mengapung adalah seperti ini. Nah, bisa dicari kalau ditanyakan berapa rho bendanya bisa dicari pakai persamaan ini, bahwa rho benda sama dengan rho benda kali gravitasi kali volume benda sama dengan rho fluida kali gravitasi kali volume fluida. Volume fluidanya ini pakai airnya. Nah, rho bendanya, volume bendanya nanti pakai yang tercelup berapa. Rho benda bisa dicari pakai seperti ini. Jadi ini volume fluidnya pakai. Nah, karena rho Vf-nya selalu lebih kecil dari Vp-nya, maka syarat benda terapung itu adalah massa jenis bendanya harus lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, aplikasi dari hukum Archimedes sendiri nanti masuk ke cara kerja kapal selam. Bagaimana sih cara kerjanya? Silahkan nanti kamu browsing sendiri. Ini gampang, tinggal ada palka yang nanti bisa menutup atau membuka. Jadi
Kalau palkanya dibuka nanti air lautnya masuk, nah dia akan semakin tenggelam. Kalau mau mengapung gimana? Yaitu dikeluarkan airnya tadi, dikeluarkan sehingga nanti isinya udara, otomatis massa jenisnya akan berkurang, dia akan naik. Silakan bisa dipelajari, banyak lah ya aplikasinya dari hukum Archimedes. Bisa juga jembatan ponton, bisa juga hidrometer dan seterusnya. Ada di catatan yang ibu beri juga ada. Nah, untuk contoh soalnya ini di modul sudah ada, tinggal ibu jelaskan sedikit mungkin kalau di modul belum begitu paham gitu ya. Jadi sebuah benda tercelup sebagian, ini berarti posisinya dia adalah terapung. Tercelup sebagian, terapung. Kalau tercelup seluruhnya nanti melayang atau tenggelam. Nah, terapung saya bilang tadi pasti ada yang bagian benda yang di air. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan memiliki massa jenis ini, seperti ditunjukkan pada gambar. Volume yang tercelup itu adalah 0,8 volume total. Jika massa jenis airnya adalah 0,75 gram per centimeter kubik, berapakah massa jenis bendanya? Nah, diketahui seperti ini ya, sama ini tinggal dipindahkan ke sana. Nah, jawabannya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikan? Gaya-gaya yang bekerja pada benda di atas adalah gaya berat yang berarah ke bawah dan gaya apung. Dengan gaya arah ke atas sama, ini berat benda ke bawah, ini ada W, terus gaya apungnya ke atas, F Archimedes atau F apung. Nah, berat bendanya bisa kita jabarkan W sama dengan FA. W kalau belum punya pakai M kali G, yang ini pakai rumus kayak apung, berarti rho V G kali volume fluida. Nah, rho masa belum tahu, pakai massa jenis kali dengan volume ini kali ini ya. Nah, G-nya sudah ada, sama kanan kiri 10 atau 9,8 sama, ini dicoret saja. Jadi tinggal rho B kali VP sama dengan 0,75 kali, ini volume fluida itu adalah sama dengan bagian volume benda yang tercelup ke dalam air. Kan berat ini kayak apung, berarti volume benda yang dipindahkan, berarti yang masuk ke dalam air 0,8 volume benda. FB sama dengan FB dicoret. Nah, berarti tinggal 0,75 dibagi 0,8 menghasilkan angka 0,6 gram per centimeter pangkat 3. Bu, itu kalau fluidanya cuma ada 2 atau jenis cuma ada 2. Fluidanya cuma ada 1, fluidanya cuma air misalkan. Nah, bagaimana kalau ditambah minyak? Ya sama. Minyak berarti di mana? Di atasnya air misalkan. Nah, di sini. Ya sudah, tinggal kamu masukkan. Berarti yang di sini berapa bagian, yang di sini berapa bagian, di sini berapa bagian. Konsepnya sama. Berat benda yang di bawah sama dengan berat benda yang dipindahkan di atas apungnya. Ini pakai rho GV, yang ini pakai M kali G, ini kali M kali G. Ya tinggal kamu masukkan ini berapa persennya, ini berapa persennya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi nanti latihan soalnya bisa dikerjakan yang ada di modul. Mudah-mudahan paham dari penjelasan ibu. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.